Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi saya Maurits di acara Kupas Tuntas Gold. Pada hari ini 18 Mei tahun 2023. Rekan trader, kita tanpa lama-lama lagi ya rekan trader ya, karena kalau kita lihat sangat berpengaruh sekali pergerakan gold pada saat ini. Kita tahu setelah kemarin adanya pembicaraan utang antara Joe Biden dengan Kevin McCarthy, kalau nggak salah ya, Kevin McCarthy, Kevin Keegan dong. Kevin McCarthy dari Partai Republik, pimpinan Partai Republik, tentang bagaimana permasalahan pagutang di Amerika. Ada sedikit optimisme ya dari pembicaraan tersebut, sehingga apabila rekan trader menyaksikan video saya sebelumnya, di situ saya mengatakan bahwa statement dari Joe Biden, Amerika tidak akan default. Dan dari awal memang saya udah bilang seperti kayak gitu, Amerika bukan negara kemarin sore atau negara baru berkembang. Amerika itu udah sangat kenyang pengalamannya. Ibarat seorang politikus, Amerika itu ibaratnya udah sangat udah benar-benar high politik mereka ya. Jadi mereka udah sangat paham bagaimana cara mengelola negara mereka. Oleh karena itu, dengan adanya masalah tersebut ya, hasil pertemuan itu memberikan angin segar terhadap, sudah barang tentu memberikan angin segar terhadap pasar ya, dalam hal ini Wall Street, gold, dolar. Nah, tapi dia memberikan efek yang terbalik terhadap gold, emas. Efek yang terbalik adalah rekan trader bisa lihat bagaimana emas itu dia berbalik arah dan dia sudah keluar dari zona 2000. Nah, rekan trader lihat. Kalau rekan trader lihat kemarin, apa yang saya bilang kemarin kan benar kan? Di kemarin kan saya bilang bahwa kemungkinan gold ini dia akan turun. Kalau rekan trader lihat analisa saya bilang gold ini akan turun sampai di 1976. Saya udah tarik garis. Dan apa yang terjadi? Ya, dia memang turun sampai 1976, walaupun setelah itu dia naik lagi. Dan pada hari ini gold, emas, dia turun sampai level yang paling terendah dalam bulan ini. Kalau rekan trader lihat ya, ini harian ya. Gold ini sudah mencapai level yang paling terendah. Ini yang paling terendah kemarin kan, sebelumnya kan di seputaran sini ya, 81 ya. Tapi hari ini gold mencapai level yang paling terendah semenjak sebulan yang lalu. Ya, malahan bukan sebulan lagi, yang paling terendah semenjak tanggal berapa ini? Bulan April, tanggal 19 bulan April. Dia telah melewati, kalau hari ini dia lebih melewati lagi. Kalau dia hari ini turun sampai di bawah 1069, artinya gold ini dia mencapai level paling terendah semenjak bulan April kemarin. Oleh karena itu rekan trader, kalau kita lihat situasi sekarang ini, sedikit lagi kalau rekan trader lihat kan, dikit lagi ini akan ada news. Ya. Berapa menit lagi? 15 menit lagi akan ada news. Ya, pertama itu klaim pengangguran awal. Dilanjutkan dengan indeks manufaktur Philadelphia ya. Philadelphia, dan terakhir ada penjualan rumah lama. Jadi rumah lama ini dijual-jual aja ini rumah lamanya. Nah, tapi itu nanti pada pukul 21.00. Tapi 22 menit lagi rekan trader, harap diperhatikan bahwa 22 menit lagi akan ada news yang mengguncang jagat raya pertradingan seluruh dunia dan Antartika. Di analisa saya sampai di Antartika juga ya. Nah, jadi rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa dikit lagi news akan berjalan. Nah, permasalahannya bagaimana ini gold ini? Apakah dia mulai turun? Mari kita pantau dulu. Kalau saya lihat rekan trader, gold ini masih bisa punya peluang turun. Kalau saya lihat ya, dia minimal dia akan turun sampai di level sini, 1964. Menurut saya masih bisa punya peluang. Saya tidak mau bilang dia akan turun sampai di level yang paling terendah di sekitaran 55. Tapi saya bilang bisa punya peluang dia turun sampai 1964 ya, atau minimal di sekitaran sini deh.
Ada pakai kata deh-nya. Wah, itu dia ya. Berapa itu? 69. Nah, kita akan lihat. Nah, di sini 69 ya. Saya bisa bilang bahwa rekan trader harap hati-hati loh. Kalau news ini memang benar-benar luar biasa, tidak tertutup kemungkinan dia akan jatuh sampai di level paling terendah di sini rekan trader. Nah, ini ya saya kasih wanti-wanti buat rekan trader ya. Nah, dia bisa jatuh sampai di level sini. Oke. Nah, jadi saya ambil garis sekali ya supaya rekan trader saya patenkan dia. Nah, saya bisa bilang bahwa news ini tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level paling terendah itu di 1964 rekan trader. Harap diperhatikan. Nah, tapi kalau memang nanti news ini dia berbalik arah dan dia menekan dolar, artinya gold akan naik. Menurut analisa saya, gold ini dia punya peluang besar naik sampai di level sini rekan trader. Ini dia ya. Minimal dia sampai di level sabar. Nah, sini. Oleh karena itu saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini juga bisa naik sampai malahan 88 malahan kalau saya bilang. Dia bisa naik sampai di level 1988. Untuk ke 2000 kayaknya sulit deh. Nah, menurut analisa saya rekan trader ya. Ini menurut analisa saya. Jadi rekan trader sekali lagi saya kasih masukan buat rekan trader hati-hati. 15 menit lagi akan news. Dan kita akan lihat bagaimana kita lihat dulu di indeks dolar. Wah, turun dia. Kemungkinan dia turun rekan. Sabar dulu, belum tentu juga ini. Ini belum tentu juga. Ini bisa aja dia naik, tapi kemungkinan naik masih bisa ini. Kemungkinan sabar. Iya, kemungkinan naik masih bisa. Artinya sebenarnya dia masih bisa naik ke 103. Atau kemungkinan turun juga masih bisa sebenarnya ya. Bisa seperti kayak gitu ya. Tapi saya bisa bilang bahwa kalau menurut analisa saya, dia ini kalaupun nanti dia turun gold, dia akan mencoba turun sampai ke 1964. Atau kalau dia terjadi pembalikan arah naik, dia akan mencoba naik sampai ke 1988. Tapi dia harus melewati dulu. Dia harus melewati level 1976 di sini. Baru itu dia naik terus sampai 1983. Kalau dia masih naik lagi artinya 1988 adalah nilai yang paling tertinggi yang akan terjadi pada gold. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya kasih informasi buat rekan trader bahwa sekali lagi gold masih mempunyai peluang untuk pelemahan lebih lanjut apabila Amerika bisa menyelesaikan kasus hutang mereka. Gold bisa tertahan. Tapi kalau seumpamanya sampai jatuh tempo nanti Amerika tidak bisa, artinya gold akan naik. Tapi kalau saya lihat ya memang kenyataan yang terjadi mungkin Amerika udah bisa ya masalah ininya hutang mereka. Oke rekan trader, demikianlah kupas tuntas gold kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.